1435 Hijriah. Nasionalnya saya lupa, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Pada malam 27 Rajab, di saat hujan, alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami bisa sowan menghadap guru kami, Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti, Mursyid Thariqat Siddiqiyah, Syekh Mokhtarullah Al-Mujtaba, di dalam beliau Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur, di pesantren Majma' Al-Bahrain Hubbul Waton Minal Iman Siddiqiyah, Losari, Ploso, Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya. Jadi beliaulah yang bercita-cita supaya ada 1000 PTQ di Indonesia. Jadi dari Jombang ada, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai luar Jawa juga ada, Bali juga ada, Riau ada. Insya Allah rencananya 1000 PTQ. Adapun yang di Comal ini berdiri tahun 2014 nasionalnya. Berarti ini 2021, kurang lebih berjalan 6 tahun. Ya, kondisinya untuk saat ini apa adanya, memang karena belum punya gedung. PTQ Siddiqiyah Comal masih menempati teras rumah, kira-kira ukuran 3x4 meter. Jumlah murid berapa? Jumlah murid kalau di buku induk itu tercatat menurut formulir pendaftaran murid yang kami terima, ditandatangani orang tua atau wali murid, kurang lebih ada 80 lebih anak. 80 murid ini memang dinamis, ada yang tetap, ada yang karena pindah rumah kemudian murid itu pindah, ada yang sudah besar kemudian kuliah, ada yang memang sudah lulus dari PTQ, macam-macam. Untuk saat ini sampai bulan Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah atau Masehinya 2021, jumlah murid kurang lebih sekitar 40 anak lebih, dibagi menjadi kelas A dengan kelas B. Materi pokok yang diajarkan di PTQ, 1 tentang Al-Quran, baca tulis Quran, yang kedua akhlakul karimah, yang ketiga cinta tanah air. Nah, mungkin hampir sama dengan TPQ pada umumnya, baca tulis Quran. Akan tetapi di PTQ selain baca tulis Quran, juga kami berikhtiar bagaimana supaya barokahnya mukjizat Al-Quran itu masuk ke dalam hati dan jiwanya murid-murid PTQ, supaya menjiwai, meresap, masuk ke dalam hatinya para murid. Jadi banyak orang bisa membaca Quran, akan tetapi belum tentu tahu maknanya. Banyak orang mungkin tahu maknanya Quran, tapi belum tentu tahu maksud dan tujuannya. Orang tahu maksud dan tujuannya Al-Quran, belum tentu bisa mengamalkannya.
orang bisa mengamalkannya, belum tentu bisa lestari dalam mengamalkannya. Jadi lapis-lapis. Dan di PTQ ini pendidikan dasar, pendidikan pokok untuk anak-anak khususnya usia dini. Mulai dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, setelah anak diajari tentang Al-Quran, baca tulis Quran, dan isinya Quran walaupun setetes, kemudian di PTQ dididik tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Untuk apa ngajinya bagus, fasih, ngaji sampai nyeklok, fasih tajwidnya bagus, tapi akhlaknya kurang baik, tata krama sopan santunnya kepada orang yang lebih tua, apalagi kepada orang tuanya kok tidak beretika, maka sama dengan ngajinya belum meresap. Ini yang sering kami sampaikan kepada anak didik kami di PTQ. Jadi tanda-tanda masuknya ngajinya Quran ke dalam anak atau murid PTQ bisa dilihat sejauh mana etika sopan santunnya para murid terhadap orang tuanya. Contoh sering kami sampaikan kepada murid-murid PTQ. Kalau kamu ngajinya bagus, fasih, didengar enak, ini bagus. Akan tetapi belum bagus kalau ngajimu itu hanya sebatas bacaan-bacaan saja. Buahnya belum ada. Apa itu buahnya? Yakni tata krama, sopan santun, membentuk hati yang baik, perbuatan yang baik, khususnya terutama kepada orang tua. Kalau bicara dengan orang tua, sering kami sampaikan kepada murid PTQ, nada suaranya harus lebih rendah. Tidak boleh nada suaranya melebihi nada suara orang tua, atau sama pun tidak boleh, harus lebih rendah. Contoh, akhlakul karimah ini banyak, pengertiannya luas dan contohnya banyak. Kemudian setelah akhlakul karimah, cinta tanah air. Ini juga pelajaran pokok sesuai hadis Nabi Muhammad, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman, wajib hukumnya. Ngajinya bagus, akhlaknya baik, tapi kalau tidak cinta tanah air, ini sama juga belum berhasil, belum meresap ke dalam jiwa. Jadi cinta tanah air ini hukumnya wajib. Nabi Muhammad cinta tanah air. Apa buktinya? Sebelum Nabi Muhammad diusir oleh kaum kafir Quraisy dari Mekah, Nabi Muhammad ini menghadap kota Mekah. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lahir di Mekah. Aku cinta kepada Mekah. Seandainya penduduk kafir Quraisy tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kota Mekah. Itu bukti contoh kecintaan Nabi Muhammad pada tanah airnya. Jadi diajari murid-murid PTQ tentang cinta tanah air. Dasar negara Pancasila harus hafal. Nggak boleh nggak hafal, itu dasar negara pokok. Lambang negara burung Garuda juga diajari. Bendera negara sang merah putih juga diajari apa itu maknanya. Kemudian sering menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Contoh
pelajaran cinta tanah air untuk murid PTG. Jadi lambang negara kita adalah burung Garuda, burung yang besar. Kenapa kok lambang negara bangsa Indonesia kita ini kok lambang negara bangsa kita kok burung Garuda, kok enggak macan, harimau, apa ular naga yang besar? Kenapa kok dilambangkan dengan burung? Keterangan sahabat Abu Bakar Siddiq bahwa burung itu lambangnya jiwa. Sak ganteng-gantengi orang laki-laki, secantik-cantiknya perempuan, kalau sudah ditinggal oleh jiwanya, ditinggal oleh rohnya, geblak. Hanya kurungannya saja. Jadi jiwanya bangsa Indonesia, jiwanya masyarakat rakyat Indonesia ini diharapkan supaya seperti burung Garuda, burung yang besar, supaya jiwanya ini akbar, jiwanya ini besar.